Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kediri memiliki banyak destinasi wisata religi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Biasanya destinasi wisata religi tersebut paling ramai ketika peringatan hari besar Islam, seperti bulan Maulid Nabi. Selain bisa untuk tempat ibadah, wisata religi juga bisa dijadikan tempat untuk mengenang para pembesar Islam terdahulu. Inilah daftar nama dan alamat makam wali Allah di wilayah Kediri, Jawa Timur, yang banyak dan sering diziarahi masyarakat. Adapun setiap makam juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut daftar makam wali Allah di Kediri selengkapnya. Makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil atau Mbah Wasil. Di Kelurahan Setono Gedong, Kota Kediri, terdapat makam tokoh penyebar agama Islam di Kediri, yaitu Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Syekh Syamsuddin Al-Wasil lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil. Situs Setono Gedong lokasinya berada di belakang Masjid Aulia Setono Gedong. Dicapai melalui sebuah gang yang cukup besar di Jalan Doho Kediri, yang letak dan arahnya berseberangan dengan jalan simpang yang menuju ke arah stasiun kereta api Kediri. Banyak yang tidak menyangka kalau di tengah pusat perbelanjaan tersebut terdapat makam yang menjadi salah satu wisata religi terkenal. Tidak sulit untuk menuju ke lokasi makam karena cukup dengan berjalan kaki sekitar 100 meter ke arah barat melalui gang yang cukup besar di tengah Jalan Doho. Makam Mbah Wasil sebelum tahun 2003 belum masuk ke dalam rangkaian wisata religi di Jawa. Meski begitu, makam Mbah Wasil sudah ramai dikunjungi peziarah yang mengetahui keberadaan makam tersebut dari mulut ke mulut. Tahun 2003, makam Mbah Wasil dibugar, dan selanjutnya tahun 2007 dibuka menjadi tempat wisata religi pada masa pemerintahan Wali Kota H.A. Mas'ud. Makam Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes, guru dari beberapa kiai terkemuka di Jawa dan pengarang sejumlah kitab kuning ternama. Ia adalah putra Kiai Dahlan Jampes. Semasa muda, ia telah menjadi seorang santri kelana yang berkeliling Jawa dan Madura untuk mencari guru yang alim. Ia tidak pernah menetap lama di pesantren, namun sangat cepat dan bisa menguasai ilmu yang dipelajari. Terhadap ilmu falak atau astronomi, dipelajari dari seorang kiai di Salatiga hanya 1 bulan. Mempelajari kitab Alfiyah, gramatika Arab pada Kiai Khalil Bangkalan hanya 2 bulan. Dan ilmu tasawuf dipelajari dari Kiai Soleh Darat Semarang hanya dalam tempo 20 hari. Begitulah Kiai Ihsan, seorang sufi yang memiliki disiplin yang ketat tetapi sekaligus memiliki toleransi yang luas. Karena itu, setiap menamatkan pengajian kitab-kitab tasawuf tertinggi seperti Al-Hikam atau Ilha Ulumuddin, ia selalu melakukan syukuran dengan menggelar pertunjukan kesenian tradisional seperti kentrung, jatil, atau jaran kepang. Ini sebagai upaya mencarikan konteks dari ajaran keislaman dengan realitas kemasyarakatan. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi menjadi lembaga sosial dan kebudayaan. Makam Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, dikenal dengan nama Gusmi, tokoh yang kondang di kalangan guru sufi, seniman, birokrat, preman, bandar judi, kiai-kiai NU, dan aktivis. Ia membangun tradisi pengajian semaan Al-Quran Jan Niko Mantap dan pembacaan wirid Dzikrul Ghafilin bersama beberapa koleganya. Nama lengkapnya adalah Hamim Tohari Jazuli, dilahirkan pada 17 Agustus 1940 di Kediri, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Haji Jazuli Usman dan ibunya bernama Nyai Rodiah.
Nyai Rodiyah memiliki jalur keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sebagai keturunan ke-32 dari Imam Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Kiai Haji Jazuli Usman adalah pendiri pesantren Peloso, Kediri. Ia pernah nyantri kepada banyak guru, dan antaranya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Ma'ruf Kedunglo, Kiai Haji Ahmad Soleh Gondang Legi Nganjuk, Kiai Haji Abdurrahman Sekar Putih, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Kiai Haji Khazin Widang, dan Syekh Al-Allamah Al-Aidrus Mekah. Kusmi wafat pada 5 Juni tahun 1993 Masehi. Ia dimakamkan di pemakaman Tambak Kediri. Prosesi pemakamannya diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula Kiai Haji Ahmad Siddiq dimakamkan, di sebelah timur makam Kusmi. Bahkan di pemakaman ini terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan menjadi guru sekaligus murid Kusmi. Makam Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah putra bungsu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq dengan Nyai Maryam. Ia lahir di Talangsari, Jember, Jawa Timur pada 10 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 24 Januari 1926 Masehi. Kakak kandungnya, Kiai Haji Mahfud Siddiq, adalah ketua HBNO pada tahun 1937 sampai 1944. Ia merupakan santri yang sejak semula menunjukkan karismanya. Ia cerdas dan tawadhu. Ia juga dikenal sebagai orang yang sanggup memegang ilmu tua. Tak hanya teman-teman santri, para asafid juga segan kepadanya. Teman-teman seangkatannya di Tebu Ireng kelak menjadi ulama penting di NU. Mereka adalah Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Sulam Samsun, Kiai Haji Muhid Muzadi, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Siddiq wafat pada 23 Januari 1991 setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jauh-jauh hari sebelumnya, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kusmi, ulama karismatik yang memimpin semaan Al-Quran mantap, sudah meminang orang-orang yang akan dimakamkan di komplek pemakaman Aulia, Desa Mojo, Kediri. Kiai Ahmad Siddiq menerima pinangan tersebut. Ia pun berwasiat sebelum meninggal dunia untuk dimakamkan di sana. Makam Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Kiai Mas'ud merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Falah Peloso, Kediri, Jawa Timur. Beliau lahir pada 16 Mei 1900 di Peloso, Kediri. Beliau adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Mas Usman. Panggilannya Pak Naib, seorang onder distrik atau penghulu kecamatan, dengan Nyai Mas Ajeng Muntokinah binti Muhammad Syafi'i. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada Sabtu Wage 10 Januari 1976 atau 10 Muharram 1396 Hijriah. Makam beliau terletak di sebelah selatan Masjid Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau dimakamkan berdampingan dengan makam sang istri, Nyai Rodiyah. Saat ini makam tersebut menjadi makam keluarga dan muasis Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Salah satu dzurriyyah beliau, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, yang wafat pada Sabtu 10 Juli 2021, juga dimakamkan di komplek tersebut. Makam Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Makam Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim adalah ulama berilmu tinggi dan karismatik. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab disapa dengan Mbah Manap lahir sekitar tahun 1856 di Dukuh Banar, Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan,
Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra ketiga dari pasangan Abdurrahim dengan Salamah. Ayah beliau adalah seorang petani dan juga seorang pedagang. Kehidupan keluarganya sebenarnya berkecukupan. Hanya setelah sang ayah meninggal dan usaha itu dilanjutkan oleh sang istri serta tak lama kemudian Salmah, ibu beliau, menikah lagi. Kiai Haji Abdul Karim wafat pada tahun 1954, tepatnya hari Senin tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo. Makam Kiai Haji Abdul Karim banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang berziarah di makam beliau di komplek pemakaman belakang Masjid Lirboyo. Beliau adalah ulama pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang berlokasi di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Juwaini Nuh, Tertek, Kediri. Kiai Haji Juwaini Nuh, beliau adalah ulama besar dan pengasuh pesantren Al-Hidayah, Tertek, Kediri. Di pesantren ini telah melahirkan banyak ulama-ulama besar yang telah beliau didik. Di antaranya adalah Kiai Haji Ali Shodiq Uman, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung. Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri, pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Madinul Ulum, campur darat RT 1 RW 5 Tulungagung, Jawa Timur. Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kiai Haji Asrori Al Ishaqi Al Fitroh, ulama terkenal dari Surabaya, dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Makam Kiai Haji Juwaini Nuh banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tidak hanya datang dari wilayah kota Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang berziarah di makam beliau. Makam beliau berada di makam keluarga besar Kiai Haji Juwaini Nuh di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Badrus Sholeh Arif. Kiai Haji Badrus Sholeh Arif, beliau adalah ulama besar dari Purwosari, Kediri. Beliau adalah pendiri pesantren Al-Hikmah Purwosari, Kediri. Kiai Haji Badrus Sholeh Arif adalah guru yang tekun dan sabar mendidik para santri. Kiai Haji Badrus Sholeh Arif juga gigih menanamkan jiwa nasionalisme kepada para santrinya. Ketika Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, Kiai Haji Badrus bersama para santrinya ikut berjuang melawan penjajahan itu. Ketika terjadi geger politik 1965, Kiai Haji Badrus Sholeh Arif bersama santri juga ikut melawan PKI yang saat itu ingin menguasai daerah Kediri. Kiai Haji Badrus Sholeh Arif berpulang dalam sebuah kecelakaan di Ngawi pada 11 September 1983. Saat naas itu, Kiai Haji Badrus Sholeh Arif bersama istrinya Nyai Hajah Azah Badriah beserta kedua putra beliau yang masih kecil tak tertolong. Beliau dimakamkan di Maqbarah Kiai Haji Badrus Sholeh Arif dan Zuriyah di pesantren Al-Hikmah Purwosari, Kediri. Makam Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari. Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari, beliau adalah ulama karismatik dari Kediri. Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari adalah perintis Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Kediri. Di Lirboyo, Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari terkenal sebagai guru yang telaten. Belum pernah ditemukan seorang guru yang sangat telaten seperti halnya Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari, baik dalam mengajar. Semuanya memakai sistem imla, setiap 9 atau 10 bait ditulis terus diberi makna gandul. Kemudian pada keesokan harinya, setiap murid harus berdiri di sampingnya untuk hafalan. Proses seperti ini selalu dilakukan setiap hari. Di ketelatenan beliau yang lain, misalnya dalam mengajar, beliau sering memberi tafsiran yang dalam setiap minggu sekali buku dari siswa-siswa dikumpulkan. Waktu mengembalikannya biasanya hari Sabtu.
Anehnya tidak satu pun yang terlewatkan dalam pengoreksiannya. Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari wafat pada hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah pukul 3 dini hari di usia yang ke-80 tahun. Makam beliau berada di pemakaman keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, Sumber Kediri. Makam Kiai Haji Khozin Bendo. Kiai Haji Khozin Bendo atau Kiai Haji Muhajir atau Kiai Haji Khozin Al-Muhajir rahimahullah adalah muasis atau pendiri Pondok Pesantren Bendo, Pare Kediri. Santrinya tersebar dari berbagai daerah di tanah Jawa dan banyak yang menjadi kiai yang hebat-hebat. Ada yang mendirikan pondok pesantren, ada yang meneruskan mengasuh pesantren, bahkan ada yang memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia menjadi Rais Am PBNU. Makam beliau di Dusun Bulu, Desa Bendo, Kecamatan Pare, 1 km baratnya Pondok Pesantren Bendo Kediri. Makam Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Kiai Haji Imam Yahya Mahrus adalah putra pertama Kiai Haji Ali Mahrus, Pondok Pesantren Lirboyo, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Beliau pernah menyantri di kiai-kiai di beberapa pondok pesantren, yang salah satunya adalah beliau merupakan santri pertama Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Makam Kiai Haji Imam Yahya Mahrus Ampel Kediri di komplek pemakaman Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah, Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Mubashir Mundir, Bandar Kidul, Kediri. Kiai Haji Mubashir Mundir adalah sosok kiai karismatik, bersahaja, dan ahli ilmu agama. Kiai Haji Mubashir Mundir adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Maunah Sari, Bandar Kidul, Kediri, Jawa Timur. Pesantren Maunah Sari adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyediakan program menghafal Al-Quran bil Ghaib. Di samping juga tersedia program pengajian Al-Quran bin Nador atau tidak menghafal. Dari berbagai sumber informasi yang ada, pesantren ini didirikan pada tahun 1967 oleh Kiai Haji Muhammad Mubashir Mundir. Pada awal berdirinya, pesantren ini lebih mengkhususkan diri pada bidang tasawuf. Lebih dari itu, beliau juga merupakan putra dari ulama terkenal Kiai Haji Munawir Krapra, Yogyakarta, yang selain seorang hafid juga termasyhur sebagai perintis pesantren tahfidz Al-Quran di Indonesia, seorang ahli dalam bidang ilmu Al-Quran, dan seorang ahli qiraah sab'ah. Makam Kiai Haji Muhammad Mubashir Mundir berada di pemakaman keluarga pesantren Maunah Sari, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 8, Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo merupakan pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Beliau adalah Rais Syuriah NU pertama di Kediri. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an lahir di Dusun Klompak Arum, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri pada 1852. Ayah beliau, Kiai Haji Abdul Majid, merupakan pengasuh pesantren di kampungnya yang ahli tirakat. Salah satu tirakat yang dilakukan adalah berpuasa dan berbuka hanya dengan kunir. Kebiasaan tirakat orang tuanya itu pun diwariskan oleh putra ke-9 dari 10 bersaudara itu. Makam beliau berada di sebelah barat Masjid Kedunglo, Kediri, sebagaimana permintaan beliau sendiri. Makam Kiai Haji Toha Mu'id. Kiai Haji Toha Mu'id adalah kiai ahli ilmu hadis yang mumpuni. Selain itu, beliau pendiri dan pengasuh pesantren Al-Islah, Kediri. Kiai Haji Toha Mu'id dilahirkan pada tanggal
4 Agustus 1924 di Desa Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri. Beliau dilahirkan dalam lingkungan dan keluarga yang kental dengan tata kehidupan yang religius. Adalah Desa Bandar Kidul, yang merupakan lingkungan yang dipenuhi dengan gaya kehidupan pesantren. Ini menjadikan beliau seorang yang taat terhadap agama. Kiai Haji Toha Muid, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Islah Bandar Kidul, wafat pada usia 89 tahun pada Rabu Pahing 20 April 2011 atau 10 Jumadil Awal 1432 Hijriah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Makam Kiai Haji Toha Muid berada di kawasan makam keluarga di pesantren Al-Islah Bandar Kidul, Kediri. Makam Syekh Abdul Mursyad. Syekh Mursyad atau dikenal pula dengan sebutan Syekh Abdul Mursyad hidup pada masa akhir kerajaan Majapahit atau Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 atau ke-16. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usulnya. Di antaranya memiliki garis keturunan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Menurut silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursyad Kediri, beliau adalah salah satu putra Pangeran Demang II Ngadiluwih. Kakeknya dikenal sebagai Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I Setonogedong, putra Raden Panembahan Wirasmoro Setonogedong, putra Sunan Prawoto, putra Sunan Trenggono, dan putra Sultan Raden Patah. Syekh Mursyad juga masih keturunan dari Sunan Giri, putra Maulana Ishak. Hal ini diterangkan oleh para kiai dan bini sepuh makam. Namun demikian, dari perolehan pendapat berbagai versi, keturunan Syekh Mursyad yang mengarah kepada Kesultanan Demak, terutama yang menyebutkan dirinya pernah terlibat menjadi penasihat Sultan Demak, telah menambah kesimpang siuran pada masa hidupnya. Apakah pada masa Kesultanan Demak atau masa Kesultanan Mataram? Mengingat posisinya sebagai keturunan wayah yang cukup berjarak dari jalur Sultan Patah atau Sunan Giri, mungkin lebih tepat jika ia dikatakan hidup pada masa Mataram. Makam Syekh Abdullah Mursyad tersebut berada di komplek pemakaman Sentono Landean, terletak kurang lebih 5 km dari Desa Merican, Kota Madya, Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Soleh Banjar Melati, Kediri. Beliau adalah salah satu ulama sepuh Kediri, pengasuh pondok pesantren tertua di Kota Kediri, Pesantren Banjar Melati, Mojoroto, Kota Kediri. Selain itu, nasab besar beliau yang bersambung dengan ulama sekaligus aulia seperti Syekh Abdullah Mursyad hingga Syekh Basyaruddin. Beliau juga memiliki menantu-menantu pendiri pesantren besar seperti Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, dan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Kiai Haji Soleh, seorang ulama yang disegani pada zamannya. Beliau masih sezaman dengan Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, dan Syekh An-Nawawi, Banten. Makam beliau terletak di sebelah barat Masjid Pondok Pesantren Banjar Melati, Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Makam Kiai Haji Soleh Banjar Melati banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.